Shalom. Shalom adik-adik. Shalom kak. Shalom. Nah, selamat pagi kakak. Kak, mau tanya kabar nih, kabarnya gimana? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Kalau adik-adik kabarnya gimana? Pastinya baik-baik ya. Pasti dah pastinya. Nah, kita doakan supaya adik-adik dan kakak sekolah minggu semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, makanya kita masih beribadah dari rumah. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah, kita harus mempersiapkan apa-apa nih, Kak? Yang pertama, Alkitab. Alkitab. Kedua apa, Kak? Kedua, persembahan, Kak. Persembahan. Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan dulu. Yang pertama Alkitab, yang kedua persembahan. Dan juga jangan lupa menyiapkan hati kita supaya kita bisa beribadah dengan baik. Oke? Oke, Kak. Nah, sebelumnya itu kakak mau kasih info lagi. Kalau misalkan keluar dari rumah, apa yang harus dipersiapkan? Kak Aldi? Masker. Terus apa lagi? Hand sanitizer. Oke, terus dan juga jangan lupa untuk sering mencuci tangan. Bawa air mengalir ya. Oke, siap Kak. Selamat beribadah. Hai. Nah, sebelum kita mulai menyanyikan lagunya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Sonia. Di samping kakak, Kak Andre. dan di samping kakak, Kak Felia. yeay. Nah, sekarang kita siapkan hati kita siapkan semangat kita supaya kita menyanyi lagu pembuka. Lagu apa, Kak? Selamat pagi Bapak, Kak. Oke, karena kita menyanyi pakai lagu Selamat Pagi Bapak, kita harus semangat ya. Adik-adik bisa pakai gerakan ya. Selamat pagi Bapak, tanpa terima kasih. Bapak telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, di Bapak tanpa terima kasih. Bapak telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, Kak. Selanjutnya mari kita bersatu dalam doa untuk kita lanjutkan lagi untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, sebentar kami juga akan mulai ibadah pagi hari ini Bapa, kiranya Tuhan berkati untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa, biarlah apa yang nanti disampaikan oleh anak-Mu Tuhan untuk firman-Nya, biarlah menjadi berkat dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, untuk yang lagu yang kedua, kita akan menyanyikan lagu apa nih Kak? Kayaknya ada Yesus terus ada pokok-pokoknya gitu Kak. Yesus. Pokok ya Kak? Iya. Oke Kak. Nah, adik-adik sekarang kita akan menyanyikan Yesus Pokok. Sambil tepuk tangan ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita wajarnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Baca Kitab Suci. Masih ada yang ingat kan? Masih tentunya dong, Kak. Oke, kita nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, seperti firman Tuhan dan seperti apa yang dikatakan lagu, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca kitab suci dan juga berdoa. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik supaya berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami hati yang baik, telinga yang baik, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Dan juga berkati Kak Aldi yang nantinya akan membawakan firman. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Aldi di ibadah sekolah minggu. Nah, seperti yang sudah diinformasikan tadi sama Kak Sonia, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, jadi adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kak Aldi akan membacakannya, tapi adik-adik di rumah juga ikut membaca ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan berkata demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini tema kita pada pagi hari ini yaitu senangnya hidup rukun. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak sih apa itu hidup rukun? Ada yang tahu? Yang tahu coba acungkan tangan. Siapa? Ada yang tahu? Oke, pasti banyak yang tahu ya apa itu hidup rukun. Tapi kalian akan kasih tahu lagi supaya kita semua yang di rumah pun tahu apa sih itu hidup rukun. Jadi hidup rukun itu adalah bagaimana kakak, Kak Aldi dan juga adik-adik yang ada di rumah mau menghargai, menghormati, mengasihi, menyayangi satu dengan yang lainnya. Supaya adik-adik lebih paham lagi, kita akan mendengarkan cerita ya adik-adik ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang belajar tekun, belajar rukun dari semut.
Kali kok semut? Semut itu kan hewan kecil pula. Kok kita belajar dari semut? Emang kita bisa lihat rukun dari semut? Oh bisa dong adik-adik. Supaya adik-adik gak penasaran, dengerin cerita dari Kak Aldi ya. Di sebuah hutan yang besar, ada sekelompok semut hitam yang sangat hidup rukun dan damai. Mereka selalu bergotong royong untuk membuat rumah, mencari makan di kala musim panas untuk persediaan mereka di musim hujan. Suatu hari ada seekor rusa yang memperhatikan barisan para semut yang sedang mencari makan. Dia duduk di sebuah pohon yang begitu rindang. Dia melihat dengan kekaguman. Dia berkata dalam hatinya, "Wah, sangat indah ya melihat semut itu. Mereka sepertinya sangat bahagia. Mereka saling bersalaman ketika bertemu. Mereka hidup rukun dan damai. Coba saja di hutan ini semua hewan seperti itu. Pasti hidup akan terasa damai dan tentram." Lalu tiba-tiba si rusa tersebut merasa tubuhnya sangat kecil seperti semut. Dengan kesungguhan hati, dengan rasa takut, dia mengikuti para semut itu yang sedang mencari makan. Dia berjalan di belakangnya dengan keberanian. Dia bertanya kepada semut, "Halo semut, bolehkah aku bertanya?" "Halo rusa, tentu boleh." "Kenapa sih kalian hidupnya selalu rukun dan damai? Apa sih rahasianya?" "Kami, para semut, selalu hidup rukun dan damai. Karena kalau kami nggak hidup rukun dan damai, kami nanti nggak bisa hidup tentram." Aku jadi iri sama kalian semut. Hidup kalian begitu sangat indah. Kalian gak ada iri, gak ada dengki, gak bertengkar, saling membantu. Coba saja dunia para hewan seperti kalian. Pasti di hutan ini akan sangat begitu menyenangkan dan indah. Sebenarnya kamu pun bisa melakukannya rusa, asal kamu sungguh-sungguh. Kami para semut sudah diajarkan oleh orang tua kami untuk saling membantu, menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Ketika ada teman kami yang butuh makanan, kami mempersilakan untuk memakannya. Karena makanan yang sudah kami kumpulkan adalah milik kami bersama. Begitu ya semut. Ya udah, terima kasih ya semut. Atas kamu aku bisa belajar bagaimana hidup rukun. Semoga kami para hewan bisa belajar dari kalian supaya hutan ini terasa indah dan menyenangkan. Lalu tiba-tiba rusa tersebut tersadar. Badannya kembali besar lagi seperti biasanya. Ternyata tadi dia hanya tertidur dan bermimpi adik-adik. Tetapi rusa senang karena dia bisa belajar hidup rukun dari semut. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup rukun itu menyenangkan bukan? Indah bukan? Tadi kita sudah belajar dari semut. Bagaimana semut sudah mau mengajarkan kita bagaimana hidup harus saling menghargai, bergotong royong, saling membantu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya Tuhan menginginkan kita untuk saling membantu, menghargai, menyayangi satu dengan yang lain. Gak boleh bermusuhan, gak boleh bertengkar. Ayo, siapa adik-adik yang di rumah yang suka bertengkar sama adiknya atau kakaknya? Coba acungkan tangan. Siapa? Gak boleh adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Baik kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, kepada om, tante, eyang kakung, eyang ukti, sama siapapun itu. Apalagi nih teman-teman adik-adik, minggu besok itu kan saudara-saudara kita yang non muslim akan merayakan puasa. Nah di situ kita harus saling menghargai, kita hargain mereka. Tapi gimana caranya Kaldi?
kita nggak boleh makan sembarang tempat, nggak boleh minum dengan sembarang tempat, karena kita harus menghargai mereka. Bagaimana adik-adik? Hidup rukun itu menyenangkan bukan? Lebih enakan mana, hidup rukun atau bermusuhan? Sebagai anak Tuhan pasti jawabannya hidup rukun ya adik-adik ya. Karena dengan kita hidup rukun berarti kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian cerita firman Tuhan dari Kak Aldi. Semoga apa yang Kak Aldi sudah berikan kepada adik-adik bisa terima dan adik-adik bisa praktekkan dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, tadi masih ada yang ingat tema dari firman Tuhan enggak? Kak masih ingat enggak? Ingat dong Kak, Apa tuh? hidup rukun kan Kak? Iya, benar. Jadi temanya senangnya hidup rukun. Hidup rukun itu seperti apa, Kak? Seperti kita Kak, kita saling menghargai, terus kita saling mencintai. Kita tidak ada saling berantem-berantem mengasihi. ya, Kak, ya? Iya, benar sekali. Nah, adik-adik juga harus begitu ya. Harus saling mengasihi sesama saudara, teman, dan kepada keluarga lainnya. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu Ku Kasihi Kau. Ada yang ingat? Pastinya masih ingat ya. Menyanyi yang semangat ya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke Kak, kemarin kan ada lomba nih Kak. Lomba apa, Kak? Lomba hias telur nih Kak. Oh iya, benar yang pas-pasca itu ya. Iya, Kak, betul Iya. sekali. Nah sekarang kita mau ngumumin nih Kak, siapa pemenangnya. Oke, kira-kira siapa ya? Kayaknya banyak nih Kak. Siapa tuh, Kak? Pokoknya kita mulai dari kelas kecil dulu aja nih Kak. Oke, siap. Oke, siapa nih Kak yang dari kelas kecil? Kalau kakak dengar yang juara 3 itu ada namanya Amora. Wah, Yeay, selamat untuk Amora. terus Kak yang juara 2-nya siapa nih Kak? Yang juara 2 itu Andrea. Selamat untuk Andrea. Selamat untuk Andrea. Nah, yang juara 1 nih siapa ya? Kayaknya ini lebih bagus ya Kak ya. Atau bagaimana nih Kak? Ya, semuanya bagus sih. Bagus ya? Oke Kak, siapa tuh Kak? Yang pertama ada Vale. Selamat Yeay, Vale. selamat untuk Vale. Nah Kak, dari kelas kecil kan sudah nih. Ya. Sekarang kelas besar nih Kak. Yang lomba video prokes itu ya? Iya betul sekali. Oh ya, oke Kak. Siapa ya? Yang kayaknya juara 3 dulu atau juara 1 dulu nih Kak? Kayaknya mulai dari juara 3 dulu deh, Kak. Tiga, ya, Kak. Heeh. Oke. Nah untuk juara 3-nya yang menang Vino Kak. Vino, yeay, selamat untuk Vino. Terus yang juara kedua siapa? Siapa ya Kak ya? Yang juara kedua kalau kakak dengar kayaknya ada namanya Tete gitu deh. Oh, Tete Tirsa Kak. Tirza, ya, selamat Tirza. untuk Tirza. Nah ini Kak yang ditunggu-tunggu nih Kak, yang juara 1 nih. Siapa nih Kak kira-kira? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak, Kak? Kasih tahu nggak ya? Kayaknya hadiahnya buat kita aja ya Kak ya? Iya. Jangan dong, nanti mereka udah semangat bikin videonya, masa adanya buat kita. Oke deh. Ayo, siapa ya kira-kira? Siapa nih Kak? Ada tahu Kak? Sonia. Tahu? Kasih tahu nggak ya? Huruf pertamanya itu A. Ah, kayaknya aku deh Kak. Oh, Andreas. Oh iya, Andreas. Aku yang Benar. menang ya Kak. Oh, tapi kemarin kayaknya nggak ada yang namanya Andreas deh. Nggak ada ya? Ya, kasihan. Terus siapa nih Kak? Yuk langsung aja. Oke.
1, 2, 3. Alena. Yeay, selamat untuk Alena. Nah Kak, mau umumin nih Kak, untuk hadiahnya nanti bisa diambil minggu ini di depan gereja, seperti itu. Jam berapa, Kak? Jam 9 ya Kak ya? Oke, Kak. Jadi setelah adik-adik beribadah di rumah, nanti bisa diantar papa mamanya buat ke gereja ambil bingkisan ya. Oke, ditunggu. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, Kak, kita nyanyi lagu apa ya? Bawa persembahanmu, Kak. Oke. Sekarang mari kita bersatu dalam doa, kita doa syafaat yang saya kakak pimpin ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan dari awal ibadah kami hingga pada hari ini Bapa. Bapa, kami juga akan membawa doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama kami akan mendoakan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan pimpin untuk bangsa dan negara kami, terlebih dalam kondisi saat ini Bapa. Biarlah Tuhan untuk pemerintah maupun jajarannya dapat menyelesaikan penyakit ataupun virus yang menyebar pada di Indonesia ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah dan sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan berkati untuk sekolah dan sekolah minggu ini Bapa. Biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi saluran Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang sedang bekerja ataupun yang jauh dari kami. Biarlah Tuhan berkati untuk pekerjaannya, untuk memberikan nafkah kepada kami Bapak. Bapak, kami serahkan untuk segala yang dibutuhkan untuk kami Bapak. Biarlah Tuhan berkati Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan untuk persembahan ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya Bapa. Biarlah apa yang sudah ditaburkan oleh anak-Mu Bapa, biarlah menjadi berkat. Kami akan mendoakan dengan doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita, dan kakak mau ingatkan lagi nanti yang sudah menyiapkan persembahannya ketika kita sudah beribadah secara offline dapat membawanya ke gedung sekolah minggu. Nah, sampai sini ibadah kita pada hari ini dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Minggu.